Ya, kembali lagi dengan gue di sini Om Fian atau panggil aja gue Koko Fian, oke. Jadi di sini gue bakal ngomong sedikit dari apa yang gue dapetin, yaitu sebuah kabar berita, yaitu tentang YouTuber yang akan dikenai pajak. Oke, jadi gini. Jadi di sini gue pengen sedikit bertoksik ria karena ini merupakan sebuah pembahasan yang cukup hangat mungkin saat ini. Bayangin YouTuber dikenai pajak. Oke, jadi kita nge-YouTube ya. Kita jadi seorang kreator, kita dapat 1000 subscriber, kita 4000 jam tayangan, lalu tiba-tiba sorry. Ya. Jadi gue ulangi lagi, kita jadi kreator YouTube, dapat 1000 subscriber, dapat 4000 penayangan, kita bisa monet, kita nunggu set email datang, wow, Anda diterima, monet Anda diterima, wow, seneng banget kita. Terus tiba-tiba kita viral dan lain-lain, dan ya AdSense kita lancar, kita dapat duit, tiba-tiba langsung boom, pajak. Lu apa anjing, ngentot anjing. Bentar, gini loh, gue pengen bahas sedikit. Maksud gue gini loh, sebenarnya ini mau pengen gue bahas sedikit, tapi ini bener-bener gak bisa sedikit anjing. Kenapa gue bilang gak bisa sedikit? Ya bayangin aja anjing, kita berusaha dari channel kecil ya, dari channel kecil sampai besar, sampai kita bisa AdSense, bisa monet dan lain-lain. Itu usaha kita sendiri, men. Bukan karena hasil usaha kalian juga, bangsat. Terus kalian nakan YouTuber dikenai pajak. Anjing. Nih, gua kasih screenshotan ini nih. Nah, lihat aja nih. Ini adalah salah satu gambaran berapa dapat duit kita dari YouTube, dan ini pajak yang harus kita bayarkan. Anjing. Anjing kotor memek ya. Bangsat sumpah ini tuh. Kita tinggal di Indonesia, tinggal di negara Indonesia yang katanya orang-orang bilang itu Indonesia itu penuh dengan keramahan, penuh dengan ya suatu hal yang cukup kaya, Nusantara yang cukup indah. Kenyataannya apa, jing? Nusantara zaman sekarang cuma diisi dengan kekayaan orang-orang yang cuma bisa mencuri hak rakyat doang. Buat kalian ya, para wakil-wakil rakyat yang sukanya mencuri dan merampas rakyat ya, gue barusan dapat informasi tadi pagi itu kalau Gubernur Sulawesi ditangkap KPK dan ditangkap dengan ya, maksud gue pasti korupsi, dan korupsi itu udah ditemukan barang buktinya adalah uang koper yang berisi 1 miliar rupiah. Pencuri anjing. Itu hak rakyat lu rampas buat apaan, bangsat? Juga ada itu ya, Yuliari P. Batubara itu ya. Wah, Menteri Sosial, dana Covid diambil, dirampas. Anjing. Ini niatnya itu gue pengen bahas YouTuber dikenai pajak. Ini bener langsung, wah, ini masalah duit itu bisa sampai wakil rakyat, anjing. Wakil rakyat, bayangin wakil rakyat ya. Woi, wakil rakyat, woi. Ingat lagunya Om Iwan Fals. Surat buat wakil rakyat, untukmu yang di sana sambil berdiskusi. Untukmu yang di sana sering bersafari di gedung DPR. Ya, diskusi dan safari di gedung DPR. Kenyataannya apa? Datang ada rapat DPR, dia tidur tapi dapat duit. Dia pulang berduit juga tapi masih merampas hak rakyat, anjing. Bentar, ini sungguh hal yang cukuplah dan saya dimaafkan sebenarnya. Ya, maksud gue gini loh, kalau semisal gue adalah seorang sultan di dunia, gue beli negara Indonesia, gue buang para sampah koruptor itu, anjing. Sumpah, gue nggak bohong. Ingat, ini kata-kata gue sendiri, anjing. Soalnya apa, gue udah kesel banget ya sama para koruptor itu dari sudut pandang gue sebagai seorang remaja Indonesia ya. Bukan sebagai seorang sudut pandang wibu, bukan sebagai sudut pandang K-popers, bukan sudut pandang sebagai anak FF, PUBG, CODM, GTA, bukan. Gua di sini juga sebagai wakil para kreator di Indonesia, sebagai seorang YouTuber channel kecil. Gua menentang
hak tersebut. Gue menentang adanya peraturan pajak bagi para YouTuber. Ya, maksud gue gini, misalnya sukarela misalnya gini, setiap YouTuber harus menyisihkan beberapa dana yang dia dapatkan untuk negara, itu nggak masalah. Tapi sukarela bukan pajak anjing. Percuma juga kita jadi YouTuber, kita dapat duit hasil AdSense. Nah, hasil AdSense itu disisihkan buat bayar pajak, dan pajaknya itu masih dirampas sama para pejabat-pejabat bangsat itu loh. Percuma anjing, percuma ada pajak-pajak gitu. Kan banyak tuh yang bilang pajak untuk membantu pembangunan Indonesia, negara Indonesia. Demi negara Indonesia, kenyataannya apa? Cuma buat perut pejabat doang anjing. Semar mendem kabeh ku ya. Ingat kata-kata Iwan Fals ya. Semar mendem. Terus ada lagi surat buat wakil rakyat, yang kalau ada rapat mereka itu tidur, tapi pas berangkat rapat dapat duit, pulang rapat dapat duit juga. Masih ada juga itu bongkar kebiasaan lama. Nah, ini adalah salah satu lagunya Iwan Fals yang paling saya suka nih. Bongkar kebiasaan lama. Ya harus dibongkar. Pemerintahan Indonesia zaman sekarang itu harus dibongkar. Tidak ada lagi korupsi. Itu yang dikatakan orang-orang yang bakal ikutan pemilu, wah, capres dan lain-lain. Kenyataannya ada duit dikit ambil, ada duit dikit ambil. 100.000, kenyataannya 1 juta, 1 miliar, ini itu. Gua yang tahu berita-berita kayak gitu, gua mikir, itu duit sebanyak itu buat apaan anjing? Foya-foya. What the fuck is that? Anjing. Makin lama ini Indonesia makin hancur ya. Bukannya makin maju, otak-otak maju, ini bukannya kayak gitu, malah kemunduran anjing. Otaknya juga mundur semuanya, bangsat. Lihat ya. Kita bisa lihat nanti kedepannya bagaimana, apakah pajak YouTuber itu bakal dilanjutkan atau tidak. Karena cuma di Indonesia doang kayak gitu, men. Cuma di Indonesia doang. Di luar negeri YouTuber aman. Mereka udah punya pajak-pajak tersendiri, men. Bukan kayak di Indonesia gini, bilang ini nggak ada pajak, kenyataannya ada pajak tuh ditarik lagi, padahal udah bayar pajak masih ditarik lagi. Perut pejabat pemerintah, men, gede kayak orang bunting, isinya duit rakyat. Ya itu kenyataannya, men. Kenyataannya kayak gitu, men. Ya pokoknya itu aja lah. Di video ini gue cuma isinya marah-marah doang ya. Marah-marah doang, toksik terhadap pejabat pemerintah, dan gue nggak peduli kalau misalnya nanti tiba-tiba ada intel datang ke gue, ada aparat datang ke gue cuma bilang, "Pak, lu dibayar kagak sih? Lu korupsi kagak sih? Duit lu mana?" Gitu aja. Karena zaman sekarang itu orang yang bisa bebas itu adalah orang berduit, men. Ingat aja, hukum zaman sekarang bisa dibeli dengan uang. Kebebasan zaman sekarang bisa dibeli dengan uang. Kejahatan, kebaikan bisa dibeli dengan uang. Segalanya tentang uang. Dan kita yang miskin rata oleh pejabat-pejabat pemerintah, artis-artis kaya dan lain-lain. Itu yang pokoknya yang punya duit, yang duitnya itu melambai sampai naik ke surga. Tapi pada akhirnya mereka nggak naik surga, naiknya ke neraka, men. Ya, jadi di sini cuma video tentang toxic doang. Gue nggak peduli. Yang jelas gue tutup video ini. Jadi buat kalian para pemerintah Indonesia yang pengen ngedrama sama gue, monggo silahkan, gue terima apa adanya. Kalau bisa bawa gue langsung ke tempatnya Pak Jokowi biar gue bisa diskusi langsung sama Pak Jokowi. Oke, gitu aja. Gue see you next time. Bye bye motherfucker. Ya, subscribe my channel, like and share video gue, dan juga aktifkan notifikasi lonceng. Seperti itu aja. Jadi ya udah. Bye bye. Horas Kamsa.